Halo Sikwi, welcome to my Curious Way. Ketemu lagi sama saya Kurayui dalam jurnal Kurayui. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan, diberi kelimpahan berkah berupa kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Lama banget kita nggak sharing-sharing tentang GERD. Nah, sebenarnya sih banyak pertanyaan yang masuk, cuman kesempatan untuk bikin videonya ini yang rada susah. Jadi mohon maaf ya kalau lama saya nggak membagikan video sharing tentang GERD dan anxiety. Kali ini saya akan berbagi tentang salah satu pertanyaan yang sering banget mampir ke grup, bahkan juga mampir ke saya secara pribadi, yaitu tentang buah dan sayur apa sih yang aman buat penderita GERD. Oke, di sini saya akan membahas tentang buah dan sayur yang aman dikonsumsi bagi penderita GERD. Sebenarnya kalau secara pribadi sih ya, saya itu nggak ada pantangan sayur kayak misalnya, oh sayur ini ketika saya makan perut jadi bengah, oh sayur ini ketika saya makan perut jadi perih, gitu nggak ada. Bahkan untuk sayur yang dinilai keras seperti daun singkong pun saya masih aman. Mungkin karena mindset kali ya, mungkin karena cara pola pikir saya yang nganggep bahwa semua sayur itu aman untuk dikonsumsi oleh saya yang waktu itu menderita GERD. Karena waktu itu pedoman saya cuman gini, asal nggak makan pedas, nggak makan santan, nggak makan coklat, nggak makan asem, itu udah aman gitu. Jadi makan sayur apapun alhamdulillah aman. Nah, di sini saya mau bahas sayur yang aman yang kebanyakan dikonsumsi oleh teman-teman, bahkan yang direkomendasikan oleh admin di grup GERD Anxiety Indonesia atau GAI. Mohon maaf ya karena rumahnya di dekat jalan raya persis, makanya ini padahal udah jam 9 lebih, udah setengah 10 malam, tapi masih banyak kendaraan yang warawiri. Mohon maaf nanti kalau suaranya sampai masuk ke video. Oke, kita lanjut. Kita mulai dari sayur yang aman dikonsumsi untuk penderita GERD. Seperti yang saya bilang tadi ya, kalau untuk saya pribadi itu alhamdulillah nggak ada pantangan. Jadi sayur apa aja masuk. Bahkan untuk sawi yang diklaim katanya kalau konsumsi nggak aman, bikin perut bengah karena kebanyakan gas, saya pun aman. Aman baik itu dimakan mentah ataupun dimasak. Jadi beberapa sayur yang sering direkomendasikan oleh admin dan juga dikonsumsi oleh admin dan banyak member di grup GERD Anxiety Indonesia itu pertama adalah bayam. Kalau berdasarkan pengalaman pribadi sih ya, emang bayam ini sayuran yang paling banyak manfaatnya dan paling aman dikonsumsi. Dia mau di jus, dibikin smoothie pun aman, mau dikonsumsi mentah pun aman. Ini kalau dikonsumsi mentah ini asal tahan aja, soalnya kalau bayam itu pahitnya setengah mati. Itu bayam yang bayam yang ada di Indonesia loh ya, bukan apa baby spinach atau apa yang kalau sayur impor itu kan biasanya kalau dimakan mentah itu lebih manis. Kayak sawi Australia itu kalau dimakan mentah juga lebih manis, beda sama sawi mentah yang kadang pahitnya setengah metong, dimasak aja kadang pahit gitu kan kalau sawi. Nah, pokoknya sayuran yang pertama yang paling aman dikonsumsi oleh penderita GERD adalah bayam. Itu temen-temen mau dikonsumsi mentah di jus gitu juga bagus ya, dibikin smoothie sama apel hijau sama pisang, itu dikasih yogurt gitu juga bagus. Mau di jus biasa sama kalau saya dulu tuh kalau bayam saya jusnya pakai wortel sama tomat. Itu untuk detox. Itu ada kan ya di pola makan alkalin yang pernah saya bahas itu. Ada yang pukul 2 sampai pukul 4 siang itu kan kita minum jus untuk detox. Nah, jus sayuran. Nah, itu biasanya saya bikin jusnya tuh bayam, wortel sama tomat, itu untuk detoxnya. Jadi terserah deh teman-teman mau dimakan mentah, kalau doyan oke. Kalau mentah itu asal jangan lupa ini nyucinya harus bersih. Kalau bayamnya organik sih nggak apa-apa ya, tapi kalau bayam-bayam yang kita beli di pasar, apalagi yang rumahnya pelosok kayak saya, kan susah cari yang kayak gitu. Jadi belinya di pasar. Kalau mau makan mentah harus nyucinya bersih banget, harus bersih banget gitu. Kalau mau dimasak jangan mateng-mateng, kan ada kadang ada beberapa yang membahas tuh kayak gini,
jangan makan sayur ini karena kalau dimasak itu jadinya dia tuh bergas malah bikin perut bengah. Nah itu biasanya kalau cara memasaknya salah. Sayur apapun itu kalau masaknya terlalu mateng kan kandungan nutrisinya, gizinya kan jadi hilang, malah kebanyakan gasnya, seperti itu. Jadi kalau masak bentaran aja, misalnya 2-3 menit aja kayak gitu. Yang kedua, brokoli yang hijau kayak gini ya, brokoli yang hijau kayak gini, ini pun juga aman, mau dimakan mentah pun oke, dimasak pun oke. Kalau brokoli ini tuh dimakan mentah tuh enak banget, dibikin lalap gitu ya, bikin sambal ala-ala untuk orang GERD yang nggak usah cabai kecil, nggak usah cabai rawit yang pedas, itu pakai cabai besar, itu udah dicocolin enak. Mau dimasak juga oke, seperti tadi misalnya direbus, dikukus gitu ya. Pokoknya jangan lama-lama. Ada yang nyaranin sih bagusnya dikukus, tapi ada yang bilang juga direbus nggak apa-apa, asal jangan lama-lama. Dimakan mentah pun monggo, seperti asal catatannya itu tadi ya, nyucinya yang bersih. Terus sawi ini sebenarnya aman. Cuman kadang itu kita itu selain respon tubuh kita yang berbeda, mindset biasanya, pola pikir kita. Kalau kita udah dibilang sayur ini nggak aman, terus kita mau cobain takut, nah itu biasanya setelah kita makan jatuhnya jadi nggak aman gitu. Sorry, seharusnya yang ketiga ini wortel ya. Setelah bayam, brokoli, wortel ini juga aman banget, manfaatnya juga banyak banget gitu kan. Jadi terserah, balik lagi terserah mau dimakan mentah. Kalau wortel ada kan yang wortel buah itu ya, yang kecil-kecil, terus kalau digado itu rasanya manis, nah itu enak banget dimakan mentah. Mau dimasak juga oke. Pokoknya intinya kalau memasak tuh jangan terlalu matang. Sebenarnya teman-teman bisa googling sih, nyari sayuran apa sih yang aman buat penderita GERD. Kalau yang biasa saya konsumsi sih itu ya, bayam, terus brokoli, wortel, sawi, kubis, kayak gitu deh. Kangkung saya juga makan, daun singkong juga makan. Kalau saya sih kayak tadi yang saya bilang aman semua, karena saya nggak mikir aneh-aneh. Saya cuma mikirnya kalau nggak makan pedas, nggak makan asem, nggak makan santan, nggak makan coklat, udah aman. Sayuran apapun itu aman gitu. Jadi jatuhnya ke tubuh pun aman. Bahkan ini, selain sawi itu ada salah satu sayuran yang selalu bikin kontroversi, selalu bikin pro kontra setiap kali disarankan untuk dikonsumsi, yaitu cinta pertama saya. Apakah itu? Kubis. Ya bener banget, kubis ini selalu jadi kayak tiap dibahas itu pasti ada pro dan kontra. Soalnya dibilang kubis itu bikin bengah, kubis itu gini-gini. Tapi seperti yang dikatakan Kak Erlia Olsen, kubis ini sebenarnya mengandung glutamin atau yang bisa fungsinya itu jadi antasida alami buat perut kita. Kalau saya sama temen-temen di grup itu, admin-admin gitu ya, biasanya kalau pas perut nggak enak itu ngemilnya juga ngemil kubis itu. Jadi udah dimakan mentah, jadi jangan. Soalnya kalau kubis kalau disuruh jus, mohon maaf banget, rasanya emang nggak enak banget. Jadi saya lebih memilih dimakan mentah aja daripada di jus. Nah, jadi dicemilin gitu, alhamdulillah ke perut tuh efeknya enak. Yang biasanya bengah tiba-tiba langsung bisa sendawa, bisa enakan. Terus yang kadang kayak kalau panas bisa adem kayak gitu. Jadi kalau untuk detailnya teman-teman bisa googling aja, atau ini googling yang bermanfaat ya, istilahnya kan googling sayuran yang aman dikonsumsi untuk penderita GERD. Jadi kalau contohnya yang saya konsumsi ya itu tadi, kayak sebenarnya itu ada lagi labu siam, atau kalau di sini tuh nyebutnya manisa, itu juga aman dikonsumsi untuk penderita GERD. Cuman saya nggak bisa makan karena saya ada darah rendah. Kalau makan itu pasti tensi saya turun. Padahal itu bagus banget, aman, bikin perut adem juga. Mau dimakan di sayur ini, di sayur bening sama bayam oke. Atau dikukus sebentar dibuat lalap ya kalau orang Jawa Barat nyebutnya juga oke. Jadi kayak gitu. Terus kalau untuk buah apa yang aman bagi penderita GERD adalah buah yang manis dan berair. Contohnya semangka, bengkoang, melon. Nah pokoknya buah-buah yang kayak gitu. Pir, apel itu sebenarnya juga aman ya. Apel, terutama apel hijau ini
Kalau dulu waktu di grup itu pernah dibahas apel adalah satu-satunya buah yang aman jika di jus dengan sayuran. Jadi kalau teman-teman misalnya bikin jus bayam aja gitu kan kadang ada kayak pahit gitu ya, jadi boleh tambahin apel hijau ini sama wortel juga boleh, terus tambahin jahe kalau suka. Tapi cuman kalau jahe nggak terlalu suka, jahenya mending dibikin herbal tea aja daripada di jus. Jadi saya seringnya kalau jus bayam, wortel, tomat, kadang ditambahin ucet. Ucet itu apa sih? Buncis ya kalau bahasa globalnya itu buncis, kalau di sini ucet nyebutnya. Nah itu kalau untuk jusnya. Nah kalau itu lagi timun itu juga adem buat perut, jadi silahkan aja. Kalau nggak bisa ngemil kubis, ngemil timun, it's okay. Kalau timun balik lagi kayak tadi, saya nggak bisa konsumsi timun karena saya ada darah rendah, jadi saya menghindari. Karena makan sedikit aja itu pasti saya langsung kepala oleng dan pasti udah nggak bisa beraktivitas. Jadi saya menghindari, padahal timun itu juga adem ke perut. Jadi tadi itu ya, kalau buah-buahan itu intinya yang berair dan manis. Yang paling aman itu pepaya. Pepaya itu murah dan aman sekali. Jadi yang buat teman-teman yang menerapkan pola makan alkalin, sarapannya bisa deh habis minum jeniper lemper atau minum air madu anget atau air putih hangat aja, bisa sarapan si pepaya. Jadi pokoknya yang berair dan manis, contohnya semangka, pepaya, bengkoang, melon. Terus ada lagi buah naga itu juga aman. Terus apa ya, buah yang buah pir, buah apel juga. Apel itu kalau takut yang apel hijau, karena kan apel hijau itu kadang keras kan dia, jadi kalau kita ngunyahnya kurang lembut itu biasanya ke perut jatuhnya bengah. Kalau saya kayak gitu, jadi mending kalau apel di jus aja, atau kalau pengen apel ganti apel merah yang kalau dulu tuh orang nyebutnya apel Washington ya. itu lebih lunak, lebih teksturnya lebih empuk, jadi insya Allah lebih aman. Terus ada lagi buah yang sama seperti kubis jadi kontroversi, yaitu buah nanas. Ada yang menyebutkan buah nanas ini bagus untuk lambung, tapi kan nanas itu rasanya asam. Nah itu yang kadang bikin orang tuh jadinya takut mau konsumsi nanas. Orang itu buah asam kok katanya bagus buat GERD, sedangkan orang GERD kan nggak boleh makan yang asam-asam. Nah ini balik lagi, selain mindset dan yang utama sih sebenarnya mindset sama mindset kita udah takut duluan karena nanas itu asam, jadi nanti kalau dimakan jatuhnya nggak aman. Padahal nggak semua nanas itu asam, ada beberapa jenis nanas itu yang manis. Nah saya kalau tentang nanas ini, saya pernah secara pribadi konsultasi ke ahli gizi di puskesmas tempat saya berobat. Katanya emang iya mbak, buah nanas itu emang bagus buat lambung, terutama hatinya nanas. Tahu nggak sih hatinya nanas? Kan nanas itu kalau dibelah itu bagian tengahnya ada yang kayak keras. Nah itu yang paling bagus buat orang GERD, katanya begitu. Paling bagus buat lambung gitu loh. Jadi sebenarnya nanas itu aman, silahkan aja dicoba kalau teman-teman. Pokoknya intinya tuh jangan mikir aneh-aneh, jangan terpengaruh, karena belum tentu yang dimakan orang lain nggak aman itu nggak aman ke kita, karena respon masing-masing tubuh itu berbeda. Jadi intinya kalau teman-teman mau tahu sayuran dan buah-buahan yang aman buat teman-teman, ya teman-teman harus coba makan itu. Seperti saya dulu, kalau saya makan pernah nyobain jeniper lemper itu ke perut perih, ya udah sampai 3 kali cobain nggak bisa, ya udah itu berarti nggak cocok buat saya. Terus contohnya kalau makan melon itu bener ke perut adem, tapi saya punya darah rendah, nggak bisa. Melon, semangka, bengkoang itu nggak bisa, mesti melon, semangka, bengkoang, timun itu mesti jatuhnya habis makan tensi drop. Ya dihindari, kan ada alternatif lain, misalnya buah naga, buah pepaya, itu kan bisa jadi pilihan lain gitu loh. Yang paling aman sih, paling aman, paling murah itu pepaya. Jadi ya udah, yang di desa-desa, yang tinggalnya di desa-desa kayak saya, kalau bisa nanam sendiri atau beli di pasar itu aja deh. Sama pisang itu sebenarnya kalau pisang yang hijau itu aman, tapi saya alhamdulillah pisang apapun itu, walau dikata pisang Ambon yang katanya
beberapa teman makan jatuhnya perih itu saya masih aman. Jadi di sini intinya kalau menurut pengalaman saya pribadi ya, yang pertama itu kita harus pola pikir kita, jangan ragu. Kalau kita ragu udah pasti jatuhnya nggak karu-karuan. Makanan yang aman bisa jadi nggak aman kalau kita ragu. Terus kedua, kenali respon tubuh kita. Setelah kita mencoba itu kan muncul sensasi enggak. Kalau saya batasan percobaannya 3 kali. Kalau 3 kali saya makan respon ke tubuh nggak bagus, ya udah bye-bye. Berarti makanan itu nggak cocok sama saya. Jadi kalau teman-teman misalnya udah menemukan daftar buah dan sayur yang aman buat GERD, cobain aja. Nanti responnya yang ke tubuh yang enak, yang aman, yang mana, ya udah itu aja yang dikonsumsi kayak gitu. Soalnya saya boleh bilang saya konsumsi sayur A, B, C, D, E, F, G aman. Tapi begitu teman-teman nyoba, kak kok saya gini, nah itu berarti bisa jadi kalau nggak pikirannya yang ragu ya emang tubuhnya nggak bisa nerima. Jadi cari alternatif buah atau sayur yang lainnya. Karena yang bisa mengenali diri kita sendiri adalah ya diri kita sendiri. Caranya harus berani mencoba dan nggak boleh takut gagal. Kalaupun gagal, istirahat sebentar lalu mulai lagi. Karena dengan begitu nanti kita perlahan menemukan apa-apa yang aman, apa-apa yang cocok untuk tubuh kita. Oke, sekian pembahasannya untuk buah dan sayur yang aman bagi penderita GERD dan anxiety. Mohon maaf jika ada salah kata, semoga bermanfaat. Jangan lupa memberi dukungan channel saya dengan subscribe, like, dan komen. Kalau bermanfaat boleh share juga ya. Siapa tahu di lingkungan teman-teman ada yang menderita GERD juga, menderita anxiety juga, jadi bisa saling berbagi biar bermanfaat. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Kalau saya tahu nanti saya jawab, kalau nggak tahu mari kita sama-sama mencari jawabannya. Oke, gomawo matur, thank you, annyeong, bye bye.